Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur sore hari ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara, sore hari ini merupakan ibadah yang istimewa karena kita mau sama-sama mengadakan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena anak-anak kita sudah lulus dari sekolah mereka. Kita mengucap syukur atas penyertaan dan kebaikan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan sore hari ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur 9 ayat 2, firman Tuhan berkata, "Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib." Bapak, Ibu, Saudara, para orang tua yang dikasihi Tuhan, anak-anak kita sudah melewati masa-masa sekolah mereka dan akan melanjutkan kembali ke sekolah yang lebih tinggi. Banyak yang sudah Tuhan perbuat dalam perjalanan sekolah mereka dan kita percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai perjalanan pendidikan mereka. Saat ini saya mengajak kita semua untuk memuji Tuhan, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan dengan satu pujian, "Ku bersyukur Bapa." Katakan, banyak yang Kau perbuat Tuhan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, saya ajak kita semua untuk menaikkan doa ucapan syukur kepada Tuhan. Bapa kami yang teramat baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kalau penyertaan, tuntunan, dan kebaikan Tuhan nyata kepada setiap kami, secara khusus kepada anak-anak kami yang sudah menyelesaikan satu tingkat pendidikan mereka. Tuhan, terima kasih karena mereka lulus dengan nilai yang baik. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk setiap biaya yang sudah Tuhan cukupkan, untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. Sore hari ini kami mau bersama-sama Tuhan datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur atas penyertaan Tuhan ini. Dan biarlah sore hari ini kami berserta dengan keluarga kami datang ke hadirat Tuhan, memuji, memuliakan Engkau, dan siap mendengarkan kebenaran firman yang pastinya akan memberkati setiap kami. Kami serahkan waktu ibadah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sungguh kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Saya percaya setiap kita di tempat ini, setiap papa mama, setiap anak-anak yang sudah lulus dari sekolah merasakan penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa ini. Amin. Mari saya ajak kita semua untuk memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita semua untuk melihat siapakah anak-anak kita yang sudah lulus dari tingkat sekolah mereka. Ini adalah anak-anak kita, dan biarlah kita boleh menyertai mereka dengan doa kita. Dan saya percaya mereka akan terus dipimpin Tuhan dalam pendidikan mereka ke depannya. Inilah anak-anak kita yang sudah lulus. Tadi kita sudah melihat anak-anak kita yang sudah lulus dari pendidikan mereka. Kita terus mau dukung dan doakan untuk pendidikan mereka selanjutnya. Saat ini saya akan membacakan pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Panggilan persembahan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ayat 6.
Kita mau serahkan persembahan dan mengembalikan perpuluhan kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang sudah memelihara kehidupan kami, yang sudah memberikan kami berkat, kami saat ini bersyukur ada kesempatan kami untuk kami memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan kami. Tuhan, kami tahu apa yang kami beri ini tidak dapat membalas kebaikan Tuhan, tapi biarlah sungguh Tuhan berkenan atas persembahan kami ini dan Tuhan pakai untuk pelayanan Tuhan di gerejamu. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh memberi dengan hati yang sukarela dan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Sore hari ini firman Tuhan yang akan kita dengar bertemakan harapanmu tidak akan hilang. Mari sebelumnya saya ajak kita semua untuk memuji Tuhan, jejakmu Tuhan. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku Tuhan, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur sore ini kembali kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga, beribadah bersama-sama. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk minggu pertama di bulan Juli tahun 2021. Selama bulan ini apa yang akan kita pelajari? Kita akan membahas tentang satu tema yang akan memberkati kita, yaitu pengharapan di dalam Tuhan. Pastikan Bapak Ibu mengikuti rangkaian khotbah ini sampai selesai, karena ini akan memberkati kita semua. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini secara khusus kita bersyukur untuk anak-anak kita, beberapa anak kita yang telah lulus. Dan saya mau mengucapkan selamat untuk anak-anak, untuk adik-adik sekalian yang telah lulus. Kiranya Tuhan menolong kalian semua untuk masuk dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, sore ini saya mau memberi semangat, memberi motivasi, memberi arahan sesuai firman Tuhan. Karena Alkitab kita berkata di dalam Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya percaya janji firman Tuhan ini berlaku sampai hari ini. Dan ini juga berlaku untuk kita para orang tua, bahwa harapan di dalam Tuhan itu sungguh ada. Walaupun saat ini kita melihat satu kondisi karena pandemi COVID yang luar biasa. Kita seringkali merasakan kekhawatiran. Ya, tidak jarang orang kehilangan pengharapan. Karena setiap hari kita mendengar berita kematian di mana-mana. Belum lagi kita melihat bagaimana keadaan semakin sulit. Namun sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ingat di dalam Tuhan ada pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, janji di dalam Alkitab Amsal 23 ayat 18 ini, masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya dari pihak Tuhan, Tuhan telah berjanji bahwa ada masa depan yang sungguh memberi harapan. Ya, tetapi perlu kita mengerti, adik-adik yang dikasih Tuhan. Ingat ini, perlu kita mengerti untuk menikmati janji Tuhan itu, harapan yang penuh, kita perlu melakukan apa yang harus kita lakukan. Ada bagian yang
kita harus lakukan ya untuk bisa menikmati janji Tuhan itu. Apa itu Pak Pendeta? Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang saya harus lakukan untuk saya bisa menikmati janji Tuhan? Untuk saya bisa menikmati hari depan yang penuh harapan. Yang pertama saya pelajari, dan saya mau bagikan ini kepada adik-adik sekalian. Yang pertama yaitu mengandalkan penyertaan Tuhan. Mengandalkan penyertaan Tuhan. Saya mau memberi contoh dari seorang pemuda di dalam Alkitab. Seorang pemuda yang hidup dalam rancangan Tuhan. Seorang pemuda yang sungguh-sungguh menikmati masa depan yang penuh harapan. Seorang pemuda itu bernama Yusuf.